Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sulham selaku pengampuh mata kuliah Kitab Syarah Hadis, saya Adiba Sofis Pandiari akan mempresentasikan kelompok saya, kelompok 7, yang berjudul Metodologi Kitab Tanwirul Al-Hawalik. Saya akan menjelaskan dari beberapa poin. Yang pertama ada pengertian Kitab Tanwir Al-Hawalik. Yang kedua ada biografi Jalaluddin As-Suyuti selaku pengarang Kitab Tanwir Al-Hawalik. Yang ketiga latar belakang penulisan Kitab Tanwir Al-Hawalik. Yang keempat ada metode penulisan Kitab Tanwir Al-Hawalik. Yang pertama yaitu pengertian Kitab Tanwir Al-Hawalik. Kitab Tanwir Al-Hawalik merupakan kitab syarah dari Al-Muwatta Imam Malik yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti sebagai bentuk apresiasi terhadap keilmuan hadis dengan menggunakan metode ijmali, bil mathhur, dan muqaron, dan menggunakan pendekatan historis. Kitab ini disusun berdasarkan sistematika dalam kitab Al-Muwatta, yakni berdasarkan bab-bab fikih. Yang kedua yaitu tentang biografi Jalaluddin As-Suyuti selaku pengarang Kitab Tanwir Al-Hawalik. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Fadl Jalal Al-Adin Abdurrahman bin Al-Kamal Abi Bakar bin Muhammad bin Sabiq Al-Khadairi Al-Suyuti Asy-Syafi'i. Pengarang dari kitab ini adalah seorang ulama yang lahir setelah Maghrib pada malam Ahad di bulan Rajab pada tahun 849 Hijriah di daerah As-Suyuti, dan wafat pada usianya yang ke-61 pada malam Jumat pada tanggal 19 Jumadil Awal tahun 1911 Hijriah. Tempatnya di Raudah. Di masa kecilnya, beliau dikenal memiliki kecerdasan di atas rata-rata anak sebayanya, dan ia dibesarkan dalam keadaan yatim piatu. Ayahnya wafat pada malam Senin 5 Safar tahun 855 Hijriah. Pada saat Imam As-Suyuti berusia 5 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh Kamaluddin Al-Hamad pada usianya yang sangat muda. Ia telah hafal Al-Quran, dan hafalan ini menjadi sempurna betul ketika ia menginjak usia 8 tahun. Setelah itu, ia melanjutkan dengan menghafal kitab-kitab semisal Al-Umdah, Mijhaf Fiqih, dan Alfiyah Ibnu Malik. Beliau melakukan perjalanan untuk mencari ilmu meliputi beberapa negeri. Di antaranya yaitu ke negeri Syam, Hijaz, Yaman, Hindustan, dan juga Maghrib. Beliau juga mempunyai guru-guru. Guru-guru beliau di antaranya itu adalah Sirajuddin Al-Baqini. Beliau mengajar dengan dalam bidang fikih. Yang kedua yaitu Syihabuddin Al-Syarmasahi. Beliau mengajar dalam bidang faraid atau ilmu waris. Yang ketiga yaitu Abu Zakaria bin Muhammad yang mengajarkan beliau Al-Bahjah dan Tafsir Al-Baidawi. Dan masih banyak guru-guru yang lainnya. As-Suyuti juga mempunyai karya-karya besar, di antaranya yaitu ada Kitab Tafsir Jalalain, Al-Itqan fil Ulum Al-Quran, dan Al-Jami' As-Shaghir, Al-Jami' Al-Kabir, Zahra Ar-Rabi Al-Mujtaba lil Anas-Ai, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu latar belakang penulisan Kitab Tanwir Al-Hawalik. Latar belakang tulisan Kitab Tanwir Al-Hawalik. Kitab Tanwir Al-Hawalik sendiri ini merupakan ringkasan syarah kitab Al-Muwatta yang berjudul Kasyf Al-Mukhti fi Syarah Al-Muwatta. Kitab Tanwir Al-Hawalik ini dikritik dan ditahsih oleh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, dan kitab ini ditahqiq oleh Muhammad Ali Ba'idun Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah di Beirut, Lebanon. Kitab Tanwir Al-Hawalik merupakan kitab syarah era klasik yang dimulai pada abad ke-6 sampai 12, yakni pada tahun 656 Hijriah. Hal ini momentum dengan kelahiran kitab-kitab syarah sesuai kitab induk
atau hasil ulama mutaakhirin. Kitab ini merupakan kitab syarah yang wasit, yang berada di syarah yang menengah, yakni syarah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam susunan kitab syarah hadis memiliki sekurang-kurangnya memiliki 7 kriteria atau unsur-unsur syarah dari 23 unsur yang ada. Nah, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah penjelasan kaidah bahasa, penjelasan arti kamus, istilah, penjelasan nilai status, serta penjelasan kata per kata atau per kalimat, dan kata-kata gharib atau bahasa asing, dan istilah, penjelasan nilai status, dan penjelasan pendapat madhab, dan lain-lainnya. Jika dibaca dalam muqaddimah, kitab Syarah Tanwirul Al-Hawalik ini dijelaskan bahwa beliau menulis kitab ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kitab-kitab hadis yang lainnya, yakni dengan cara pemberian ta'liq atau komentar terhadap kitab-kitab hadis yang lainnya. Hal ini terbukti bahwa penulisan kitab Tanwir Al-Hawalik ini memuat komentar terhadap kitab Al-Muwatta, yaitu dari karya Imam Malik, sebagaimana telah beliau lakukan terhadap Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Akan tetapi, syarah pada kitab ini, kitab Tanwir Al-Hawalik ini, lebih luas dari ta'liq terhadap kedua kitab tersebut, yaitu Sahih dan Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang keempat yaitu tentang metode penulisan dari kitab ini, kitab Tanwir Al-Hawalik. Metode yang digunakan oleh As-Suyuti dalam menyusun kitab Tanwir Al-Hawalik adalah dengan metode ijmali bil mathur, yaitu dengan metode yang berupa periwayat, yaitu dengan menjelaskan hadis sesuai urutan dalam kitab hadis yang ada di dalam kutubul sittah. Secara ringkas, tidak dapat mempresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Selain itu juga menggunakan metode mungkoron, yakni dalam mensyarahi hadis, beliau cenderung mencantumkan pendapat para ulama serta membandingkan hadis melalui redaksi yang sama dalam kasus yang sama atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. Kemudian selain itu, tidak ada ruang untuk melakukan analisis yang memadai. Metode ijmali tidak menyediakan ruang yang memuaskan, tetapi berkenan dengan wacana pluralitas pemahaman suatu hadis. Oleh karena itu, metode ijmali tidak bisa diandalkan untuk menganalisis pemahaman secara detail. Kekurangan metode ijmali ini pada kitab Tanwir Al-Hawalik ini diimbangi oleh Imam As-Suyuti dengan metode mungkoron. Jadi diimbangi dengan metode mungkoron. Metode ini membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarahi hadis. Pensyarahan hadis dengan menggunakan metode mungkoron ini dimulai dengan menjelaskan pemakaian kosakata, urutan kata maupun kemiripan redaksi. Metode ini memiliki beberapa ciri yang membedakan dengan metode syarah lainnya, yakni cirinya yaitu menggunakan perbandingan analisis redaksional, perbandingan penilaian perawi, dan membandingkan kandungan makna dari masing-masing hadis yang dibandingkan. Membandingkan berbagai hal yang dibicarakan oleh hadis tersebut, meninjau berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya perbedaan tersebut, seperti pada perbedaan asbabul wurud dan pemakaian kata dan susunannya, konteks masing-masing hadis tersebut muncul dan sebagainya. Meskipun yang dibandingkan hadis dengan hadis bersyarah perlu pula meninjau pendapat yang dikemukakannya berkenaan dengan hadis itu. Adapun sistematikanya kitab ini disusun mengikuti kitab induknya yaitu Al-Muwatta, yakni yang terdiri dari 61 bab dan 1824 hadis. Di sini dituliskan dari perinciannya babnya adalah sebagai berikut.
Yang pertama itu ada bab waktu-waktu sholat, dan bab bersuci, bab sholat, bab lupa dalam sholat, dan bab sholat Jumat, bab sholat pada bulan Ramadan, bab sholat malam, bab sholat jamaah, dan bab sholat maqsur, sholat dalam perjalanan, dan masih banyak bab-bab yang lainnya. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.